Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Tradisi asal Bapak Senang mungkin memang sudah mendarah daging di birokrasi pemerintahan Indonesia, mulai dari daerah, provinsi hingga ke pusat. Tapi teman-teman, hal ini rupanya tidak berlaku untuk Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan sudah paham betul akal-akalan para menteri, akal-akalan para pejabat yang ingin terlihat baik, yang ingin terlihat bersih, yang ingin terlihat sempurna di hadapan presiden. Statement ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara Munas Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia di Mega Kuningan pada Kamis tanggal 16 Januari 2025 kemarin. Dan tentu teman-teman, ini sangat menarik karena kita tahu banyak sekali pejabat yang cari muka kepada presiden agar ditambah anggarannya, agar dinilai kinerjanya baik, padahal itu nol besar. Kita tahu teman-teman, berbagai lini di Indonesia memang beberapa tahun kebelakang hancur. Berbagai korupsi, tindakan korupsi masih saja terjadi, dan bahkan di era Pak Jokowi banyak juga ini menteri-menteri yang terlibat korupsi. Tentu teman-teman, ini harus dibenahi. Pak Prabowo mengemban tugas yang sangat berat untuk bisa membenahi kabinetnya, memberantas korupsi, baik itu korupsi yang dilakukan oleh kabinetnya sendiri ataupun para pejabat-pejabat daerah. Dan hari ini teman-teman, kita mau mendengarkan ini pernyataan luar biasa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan, saya sudah hafal akal-akalan kalian para menteri-menteri, jangan berani bohongi saya. Kalau misalnya kalian tidak mau saya copot, tidak mau saya pecat. Nah, biar lebih lengkap teman-teman, seperti apa sih pernyataannya? Mending kita simak saja langsung pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Yuk teman-teman, simak video selengkapnya. Ternyata sesuai dengan apa yang saya bicara, sesuai dengan angka-angka, karena saudara-saudara, saya percaya dengan ilmu pasti alam, saya percaya dengan ilmu matematik dan ilmu fisika. Angka ilmiah itu susah untuk berbohong. Asal kita melakukan kalkulasi yang masuk akal, ya. 2 tambah 2 itu 4. Hanya kadang-kadang dalam politik Indonesia 2 tambah 2 bisa 4,5, bisa 5, bisa 3, tapi itu tidak ilmiah itu. Dan manakala kita ninggalkan akal sehat, manakala kita tinggalkan hitungan berdasarkan logika, yang terjadi adalah distorsi dan disfungsi. Saudara-saudara, saya katakan, dan kita semua tahu bahwa Indonesia sangat kaya. Tapi kekayaan ini sering tidak kita kelola dengan baik dan dengan akal sehat. Dan selanjutnya kita sering melakukan pemborosan. Saudara-saudara sebagai pengusaha, seharusnya saudara-saudara yang lebih paham. Perusahaan yang tidak efisien, perusahaan yang bekerja dengan seenaknya, tidak mungkin survive. Kalau pengeluaran lebih besar dari pemasukan, ya sudah, itu menuju pilot. Tidak mungkin ada organisasi yang survive kalau pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Karena itu, saya bertekad memimpin suatu pemerintahan yang efisien. Saya paham banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa tercapai. Saya paham. Saya paham bahwa setiap organisasi, setiap institusi, apalagi yang sudah terbiasa bertahun-tahun dengan praktek-praktek
tidak efisien, pemborosan, akan berusaha untuk mengakal-akalin pimpinan. Saudara-saudara, sudah saya katakan berkali-kali, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Teknik akal-akal itu semua saya paham. Jadi sudah saya buktikan, dan saya sekarang merasa semakin percaya, semakin yakin bahwa Indonesia mampu bangkit dengan efisien, mampu bangkit dengan tertib, dengan disiplin, mampu mengelola kekayaan kita, dan kita bertekad mampu mengelola kekayaan kita sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan lengkap dari Presiden Prabowo Subianto yang menanggapi terkait kebocoran anggaran bukan lewat korupsi tapi pemborosan. Teman-teman, berbagai program-program pemerintah, proyek-proyek pembangunan infrastruktur memang banyak sekali pemborosan. Memang tidak dilakukan korupsi, tapi ini teman-teman, pemborosan pengguna anggarannya itu sangat-sangat besar. Contoh teman-teman, kalau misalnya ada dulu itu ada dana stunting yang turun dari pemerintah, mungkin contohnya saja ini 100 miliar digunakan untuk rapat studi banding hingga 80% dan 20%-nya itu turun baru ke masyarakat. Dan tentu ini adalah pemborosan dan harus dihentikan, karena mau sampai kapanpun, mau sebesar apapun APBN, sebesar apapun anggaran, kalau misalnya tidak efektif efisien, maka rakyatlah yang akan dirugikan. Dan di sini Pak Prabowo sudah sangat paham teman-teman, akal-akalan para pejabat, akal-akalan para menteri. Karena itu di depan para menteri tadi kita lihat juga banyak sekali menteri yang hadir, ada Mas AHY ya yang juga hadir di sana. Pak Prabowo ini menegaskan jangan main-main dengan saya. Saya paham karena saya sudah lama jadi orang Indonesia. Kebocoran anggaran, tidak efisiennya anggaran ini harus dihentikan. Karena kita yang ingin jadi Indonesia Emas 2040 tentu harus membenahi banyak sekali lini. Tidak hanya di perekonomian, tapi juga para abdi negaranya. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Pokoknya kita doakan Pak Prabowo mudah-mudahan bisa mengelola semuanya dengan lancar. Mudah-mudahan Pak Prabowo diberikan juga kemudahan dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentu berharap Pak Prabowo ini tegas. Mau siapapun menterinya kalau misalnya melakukan korupsi ya langsung dipecat, langsung mohon maaf dihabisi saja. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.